Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah, semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Kita akan belajar pagi hari ini, banyak sekali pembahasannya ya. Dan kadang juga jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio juga. Pernah nggak nih, langsung aja ya, kita tuh the point aja ya. Ngerasain yang namanya kok rezeki itu susah gitu, pernah nggak? Jawabnya kencang banget, pernah. Atau ngerasa kok hajat susah terkabul gitu ya. Ujian nggak selesai-selesai. Apa karena kita masih ngelakuin maksiat ya? Atau apa ya? Ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Makanya pagi hari ini kita akan belajar banyak ya. Kita akan bermuhasabah diri juga. Kita akan bahas, tema kita adalah, ya Allah, apakah ini maksiat? Boleh tepuk tangannya dong. Bukan tepuk tanganin maksiatnya ya. Tepuk tangan supaya kita semangat untuk belajar pagi hari ini ya. Biar nggak ada maksiat lagi ya. Langsung aja, ada tayangan nih. Satpam RS dianiaya keluarga pasien hingga koma. Kita lihat tayangannya, silakan. Tidak terima ditegur karena menggunakan knalpot brong dan memarkir mobil sembarangan, seorang pria menganiaya satpam rumah sakit di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu. Kejadian bermula saat sang pria ditegur karena mobil yang diparkir dianggap menghalangi ambulans dan suara knalpotnya yang bising. Tidak terima oleh teguran itu, pelaku menarik pakaian korban dan mengajak korban berkelahi. Meski sempat dilerai, namun emosi pelaku semakin menjadi dan melakukan penganiayaan hingga kepala korban terbentur. Akibat kejadian ini, korban sempat tak sadarkan diri selama 4 hari akibat geger otak. Dari keterangan istri korban pada Senin sore, pelaku juga sempat melakukan intimidasi dengan mengatakan akan mengerahkan kelompok ormas. Benar nggak Ustadz, berkaitan dengan tayangan tadi, dengan tema kita juga. Kadang kita ngerasa ya hidup kita sempit, sumpek, kayak ngerasa kok nggak tenang gitu. Sebenarnya karena maksiat yang tanpa sadari kita lakukan itu, karena kita tuh kayak nggak nerima kritik dari orang lain. Padahal orang lain itu benar, kita salah, tapi kita nggak nerima gitu. Akhirnya malah kita jadi nyalain orang itu, kita malah aniaya orang itu, padahal kita yang salah. Iya. Apakah itu salah satunya Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat tayangan tadi, ada satu arogansi yang diberikan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dia sudah ditegur atas kesalahan yang dia lakukan, tapi malah mentang-mentang. Ini namanya, yang pertama, dia sudah tidak sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku di dunia. Dan yang kedua, dia pasti zalim terhadap dirinya dan terhadap orang lain, serta menentang atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksiat ini apa sih? Penentangan, maasi, menentang terhadap hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan peraturan-peraturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hadirin yang dirahmati Allah, jamaah yang berbahagia, kemaksiatan-kemaksiatan itu yang dilakukan berarti kita bertentangan dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ngendikaaken, yazidul umur illa fil bir. Tidak bertambah satu umur kecuali kita berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Kalau umur kita bertambah artinya kita harusnya lebih dewasa. Jemaah. Jemaah. Yang baik. Sehat. Alhamdulillah.
Kita harus lebih dewasa. Karena apa? Umur bertambah, harusnya ilmu bertambah, akhlak bertambah, adab bertambah. Dan bahkan Bapak Ibu hadirin kan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu la yuharrimu, seseorang tidak akan diharamkan rizkihi bi khoti'atihi ya'maluha, kecuali dia mengerjakan satu kesalahan, satu dosa sehingga rizkinya bukan ditolak, artinya diberikan satu hambatan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan dosa dan salahnya. Malah kadang-kadang kalau dia nggak sadar itu jadi nggak introspeksi diri. Itu harus introspeksi diri. Kenapa kita bertambah umur harusnya bertambah baik dalam amaliyah kita, perbuatan kita. Apalagi kalau kita lihat Fiti tadi. Ya, bukan bertambah arogansinya ya Ustadz ya. Nah, arogansi malah sok-sokan kayak jago-jagoan sendiri, kayak tidak akan mati. Aduh, padahal ada negara ini juga negara hukum gitu ya. Wah, iya, Baik, kita Masya negara Allah. Terima kasih Ustadz Blanko Loren untuk Ya, penjelasan yang sama-sama. pertama. Boleh tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabarakallah. Masih banyak lagi yang akan kita bahas pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari maksiat yang akhirnya menghambat semuanya jamaah yang ada di rumah ya. Ada tayangan lagi nih. Perkara batal bawa panai Rp 100 juta. Rumah pria ini dirusak massa. Kita lihat tayangannya silakan. Dari tayangan tadi Ustadz. Nggak boleh kita ngejudge. Kita nggak tahu cerita aslinya karena masing-masing pihak masih klarifikasi sama-sama nih. Iya betul sekali ya. Kita nggak boleh terlalu banyak komentar juga ya. Iya dong. Tapi kalau dengan tayangan ini, juga tema kita ini, ada hubungannya nggak? Kalau misalkan maksiat yang tanpa kita sadari yang akhirnya menghambat semuanya juga itu karena kita pengen kemauan kita itu kita paksain ke orang lain gitu. Kemauan kita nih. Kemauan kita Paksa ke paksain. orang. Sampai akhirnya terjadi hal yang tidak diinginkan juga Ustadz Syam. Subhanallah. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Soni Tabe guruku, Ustadz Belangko, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat terakhir atau 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ayat terakhir surah Al-Baqarah ditambah satu ayat sebelumnya, yakni 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang membacanya ketika malam hari, maka malam harinya sudah dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan dicukupkan ini sebagai pengganti ibadah malam. Jadi dianggap dia beribadah malam itu. Bentuk kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa menarik dalam ayat ini, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami, timpakan kami masalah disebabkan sesuatu yang kami tidak sengaja atau kami salah. Kenapa? Karena pertanyaannya tadi, ada orang yang selalu terkena masalah karena kadang dia melakukan kesalahan yang tanpa dia sadari. Nah, kita ini manusia, tempatnya salah, tempatnya khilaf, tempatnya lupa. Kadangkala ada yang kita tidak sadar ternyata nyakitin orang. Apalagi yang senang bercanda misalnya. Mungkin bagi dia bercanda, tapi ternyata lisannya telah menyakiti perasaan orang lain. Dan efek daripada lisannya tadi, efek daripada nyakitin orang lain ternyata menjadi penghalang rezekinya. Makanya salah satu solusinya adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala tiap malam baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang kedua,
selain membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, hasibu qabla an tuhasabu, itu kita harus bermuhasabah diri. Ingat-ingat, nyakitin hati orang nggak ya tadi saya kayak gini, nyakitin orang nggak ya saya ini lisannya begini, nyakitin orang nggak ya saya tadi. Jadi mesti kita mikir-mikir juga, jangan sampai kita pura-pura nggak sadar. Ada juga orang pura-pura nggak sadar nyakitin orang, padahal dia tahu. Dia tahu itu udah nyakitin. Sebenarnya dia tahu nih nyakitin orang, tapi dia menganggap orang lain sama dengan dirinya. Padahal tidak semua orang itu sama dengan kita. Padahal kemauan kita juga belum tentu menjadi kemauan orang itu juga, jadi nggak perlu dipaksain Tidak ya Ustaz boleh ya. maksakan. Bahkan sebagai seorang imam rumah tangga pun, seorang laki-laki pun mesti tahu batasan-batasannya, tahu bagaimana dia mendidik istrinya, anak-anaknya. Karena kan jangan kita berpikir zolim kepada yang lain. Paling sering kita zolimi itu adalah orang terdekat kita. Baik, Masya Allah, terima Ya. kasih Ustaz Syam Sama-sama, untuk Mas penjelasannya. Soni. Boleh tepuk tangannya sekali lagi, Masya Allah, tabarakallah. Jamaah ada di rumah juga jangan kemana-mana, abis ini pembahasannya semakin bagus lagi. Masih di tema kita, ya Allah apakah ini maksiat? Tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.